Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidrik Marif dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidrik Marif dengan NIM 0537251008 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Saya akan menjelaskan beberapa komen prompt atau komen CMD yang ada beberapa di. Saya juga sudah merangkum tentang fungsinya dan contohnya. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama ada komen CD. CD di sini kita berfungsi atau kita bisa gunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya atau direktori satu dan direktori lainnya di struktur direktori Windows untuk mengakses file atau menjalankan program tertentu. Jadi di sini kita bisa coba masuk ke dokumen CD dokumen. Nah, ini udah berpindah, atau kita bisa juga balik lagi ke user CD user. Maaf, kita harus pakai C CD plus user. Nah, ini kita sudah kembali user. Yang kedua ada CLS. Multi CLS adalah untuk menghapus output yang ada dalam CMD ini. CLS. Nah, udah terlihat clean, jadi rapi gitu. Terus yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. Ini adalah komen untuk menampilkan informasi, fungsi dan parameter yang dimiliki oleh CLS slash CLS ya. Biasanya digunakan untuk memahami fungsi dari CLS seperti ini. Nah, di sini ya CLS hanya berfungsi untuk clear the screen. Lanjut ada dir slash nah, fungsi dir slash tanda tanya ini memberikan daftar lengkap opsi yang dapat digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder. Melalui perintah ini kita bisa mengetahui cara menampilkan file tersembunyi dan menampilkan isinya. Dari sini bisa terlihat semua file-file yang kita punya. Terus bisa menampilkan juga ini ada hidden files. Kita lanjut ke yang kelima, ada ipconfig. ipconfig digunakan untuk mengakses informasi konfigurasi jaringan yang sedang aktif pada komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Perintah ini juga sering digunakan dalam troubleshooting untuk mengetahui apakah perangkat sudah mendapatkan IP atau belum. Jadi untuk mengecek perangkat atau device ini sudah terkoneksi internet atau belum, terus mengecek IP dan subnet mask. Nah, seperti di sini. Karena saya menggunakan USB hotspot masuk ke Ethernet adapter 2. Ini adalah IP yang didapat dan ini adalah subnet masknya. Lanjut ke yang keenam, ada ipconfig all. Ini adalah versi lengkapnya dari ipconfig. Sini kita bisa melihat dari hostname, terus model adapternya, di sini mobile hotspot, Samsung mobile hotspot, terus apakah DHCP-nya enable atau tidak. Nah, ini adalah versi lengkap dari ipconfig tadi. Lanjut ke ipconfig slash
fix slash datanya. Fungsinya sama, ini adalah bantuan-bantuan dari fungsi atau parameter dari ipconfig. Ada apa saja ini dari yang usage config-nya. Ini adalah option-optionnya dari ipconfig. Ada all release 6 untuk ipconfig IPv6 untuk merilis ipconfig 6. Lanjut ke ipconfig release. Nah, ipconfig release ini untuk melepaskan alamat IP. Jadi yang sering digunakan oleh adapter jaringan biasanya dilakukan ketika koneksi jaringan membutuhkan refresh atau ketika terjadi konflik IP jaringan yang sama. Jadi ipconfig ini kayak untuk melepasin atau memutuskan koneksi sementara. Jadi kalau ada konflik gitu dan nantinya dapat IP baru atau setelah nanti ada perintah ipconfig renew nanti. Coba kita jalankan release. Nah, ini sudah terilis mati. Tadi ya saya terkoneksi ya. Selanjutnya kita ipconfig renew. Ada ipconfig renew yang ke-9. Ini akan menghubungkan kembali. Kita tunggu. Bentar. Nah, karena saya menggunakan hotspot ya, jadi kita ulang. Nah, ini udah terkoneksi kembali. Nah, ini udah connect. Selanjutnya ada ipconfig display DNS display DNS. Fungsinya untuk menampilkan DNS yang daftar chat riwayat cache atau riwayat DNS yang dari domain yang diakses oleh perangkat ini. Dan juga bisa membantu saat troubleshooting. Di sini ada seperti record name, record type, time to live, data length, section. Lanjut ke ipconfig flash ipconfig flash DNS. Ini untuk menghapus chats-nya. Successfully flash DNS resolver chats. Ini untuk menghapus atau membersihkan chat-nya. Lanjut ke ipconfig register DNS. ipconfig /register DNS. Ini adalah perintah untuk melakukan pembaruan terhadap register DNS pada perangkat dengan server DNS. Ini berguna pada lingkungan kantor atau domain network untuk memastikan bahwa informasi DNS komputer telah tercatat secara benar di server. Kita coba dulu. Nah, regular has been initiated sudah. Kita clear dulu aja. Maaf. Nah, lanjut ke ping. Kita coba ping Google aja, google.com. Ini untuk melakukan tes jaringan atau tes jaringan apakah perangkat terhubung ke host atau sebuah jaringan tertentu di internet. Kita ping Google aja. Nah, ini dapat reply, jadi terhubung. Lanjut ke netstat. Di sini perintah netstat digunakan untuk melihat koneksi jaringan aktif, melihat yang aktif ya.
dari port yang sedang terbuka serta aplikasi yang menggunakan port tersebut. Ini sangat penting untuk menganalisis keamanan maupun aktivitas jaringan dari perangkat ini. Coba. Nah, ini adalah jaringan-jaringan dari port yang terhubung. Ini portnya, foto, local address, foreign address, dan state-nya. Kita stop. Lanjut ke tracer. Tracer ini trace Google. Tracer ini digunakan untuk melacak jalur paket, untuk menampilkan rute perjalanan paket dari perangkat menuju host yang dituju. Setiap titik yang dilalui disebut hub, dan informasi ini membantu lokasi terjadinya gangguan pada jaringan untuk mengetes di mana ada gangguan atau tidaknya. Kita jalankan. Nah, ini adalah rute-rutenya. Nanti kita stop saja. Lanjut ke ping. Kita ke Google juga. Ping ini adalah analisis lanjutan atau yang lebih lengkap dari tracer ya. Lebih detail lagi dibanding tracer. Sama juga rootnya. Nah, ini lumayan lama, jadi kita cut saja langsung. Lanjut ke NSLOOKUP. NSLOOKUP ini untuk memastikan apakah DNS berfungsi dengan baik saat melakukan pengecekan domain maupun alamat IP. Ini juga bisa untuk mengganti DNS server secara manual selama sesi. Di sini kita coba ke Google juga. Google.com. Nah, ini adalah nama jaringan-jaringannya. Terus lanjut ke NetSH. Ini ada beberapa komennya. Ini NetSH berfungsi untuk konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Digunakan untuk pengaturan jaringannya lebih dalam seperti reset adaptor, pengaturan WiFi, pembaruan IP, dan pemeriksaan. Jadi kita juga bisa mengecek WiFi apa aja ya, atau yang tersedia di sekitar perangkat atau yang sudah pernah tertangkap. Kita coba buat show aja. VLAN show profile adalah jaringan yang tertangkap oleh VLAN dari perangkat saya. Terus lanjut ke root. Root ini untuk melihat dan mengubah routing table. Juga bisa digunakan untuk melihat jalur routing yang dimiliki perangkat serta menambah atau menghapus entry tertentu. Ini biasanya digunakan untuk jaringan memerlukan pengaturan khusus menuju subnet tertentu. Jadi ini juga menampilkan tabel-tabel dari jaringan yang ada, yang sudah terpakai. Kita coba print. Nah, ini ada tabel dari IPv4 saya, dari root tabelnya. Terus yang terakhir ada net. Nanti ini digunakan untuk memulai user. Jadi kita bisa menambahkan, menghapus, atau melihat dari user yang ada user apa aja di perangkat ini. Coba kita net user aja buat ngecek. Nah, ini baik, semua komen-komen yang sudah saya kerjakan, sudah saya jelaskan juga. Mungkin cukup untuk tugas 2 kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau kata-kata yang kurang. Juga mohon diberi feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.